Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Bahasan kita tentang amalan hati sudah sampai pada bab muraqabah. Artinya merasa selalu diawasi. Ada beberapa cara meraih muraqabah, di antaranya adalah memahami, menghayati beberapa makna dari Asmaul Husna. Beberapa di antara sudah kita bahas, yaitu Al-Alim, termasuk juga salah satu nama Allah Asy-Syahid, Al-Hafidh. Al-Alim yang Maha Tahu, ini maknanya pengetahuan secara umum, seluruhnya, tidak ada yang tidak diketahui. Kalau Asy-Syahid mengetahui hal-hal yang zahir, yang nampak. Kita lanjut, salah satu di antara nama yang bisa menyebabkan kita merasa selalu diawasi adalah Al-Latif dan Al-Khabir. Latif dan Khabir ini dua nama yang seringkali Allah sebut secara berbarengan di beberapa ayat. Di antaranya surah Al-An'am 103 Allah menyatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata, maksudnya di dunia. Wa huwa yudrikul absar, tapi dia mengetahui seluruh pandangan mata. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha latif dan maha khabir. Dalam surah Al-Hajj 63 Allah berfirman, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a fatusbihul ardu makhdharrah innallaha latiful khabir. Tidakkah engkau lihat bahwa Allah yang telah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi ini menghijau. Sesungguhnya Allah Maha Latif dan Maha Khabir. Juga dalam surah Luqman 16, ketika Luqman menasihati anaknya, salah satu di antara nasihatnya ini berkaitan dengan menyadarkan anaknya untuk memiliki sifat muraqabah, selalu merasa diawasi. Berkata Luqman, ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latiful khabir. Hai anakku, bila ada benda sekecil debu, mithqala dzarrah, dzarrah itu bukan debu, bahasa ilmiahnya atom. Debu mah masih kelihatan, kalau atom tidak. Bagian terkecil dari suatu unsur itu dzarrah. Saking kecilnya nggak bisa lagi dibagi dua ya. Itu dzarrah. Kalau ada benda sekecil atom, fatakun fi sakhrah,
lalu berada di tengah padang pasir yang sangat luas. Sudah atom nggak kelihatan walaupun di tangan kita. Ini atomnya berada di tengah padang pasir yang luas. Au fis samawati au fil ard. Atau ada di langit atau ada di bumi. Benda kecil ada di sebuah tempat yang sangat besar. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah tetap tahu dan Allah tetap akan datangkan. Amal yang kamu lakukan sekecil itu Allah catat dan Allah balas. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha latif dan maha khabir. Ayat-ayat yang senada dengan itu banyak. Intinya salah satu di antara sifat Allah khabir dan yang lain latif. Apa makna khabir dan apa perbedaannya dengan asyahid dengan al-alim? Makna al-khabir adalah alladhi adraka ilmuhu as-sarair wa tala ala maknuni ad-dhamair wa alima khafiyati as-sudur wa lataifil umur wa daqa'iqi dzarrat. Fahuwa ismun yarji'u fi madlilihi ilal ilmi bil umuril khafiyah. Makna khabir adalah zat yang ilmunya mencakup segala yang tersembunyi. Semua yang tersembunyi diketahui oleh Allah. Apa saja yang tersembunyi? Termasuk perkara yang gaib menurut makhluk. Seperti bisikan hati, isi pikiran manusia, prasangka manusia. Termasuk alam yang menurut kita gaib, alam jin, alam malaikat, dan alam-alam lain yang kita tidak tahu. Termasuk juga benda-benda zahir tapi saking kecilnya tidak nampak dalam pandangan manusia. Seperti atom tadi nggak kelihatan. Seperti virus nggak kelihatan. Seperti kuman, seperti bakteri, itu ada, hidup. Tapi saking kecilnya nggak kelihatan. Kita nggak tahu. Di sini mungkin ada virus, ada kuman, ada bakteri, tapi kita nggak melihat. Seandainya melihat, dan ini tidak diperlihatkannya, bakteri, virus, dan seterusnya, rahmat bagi kita. Sehingga kita merasa bebas bernafas, bebas duduk, bebas berbaring, bebas makan. Seandainya kita bisa melihat bakteri, kuman, virus, kita nggak akan berani bernafas. Di sini ada virus, gitu. Di sana ada, ngumpet. Nggak bisa nafas kita ya. Seandainya kita bisa melihat bakteri pas mau duduk, bakteri hungkul, nggak berani duduk di sana. Pas mau berbaring di kasur, bakteri jutaan di sana, nggak akan berani ya nggak. Pas mau makan, ini bakteri hungkul, nggak mau makan. Rajin mau terpaksa sambil tidak nyaman, kan gitu ya. Alhamdulillah Allah tidak membuat kita bisa melihat semua itu. Disangka aman bernapas sedalam mungkin, para bakteri hungkul itu tenu disedot teh. Berbaring di mana saja di tanah pun siapnya. Padahal bakteri hungkul, banyak kuman, banyak penyakit, tapi kita nggak melihat. Allah tahu, Allah lihat. Dan itu termasuk dalam cakupan khabir. Jadi makna khabir adalah yang mengetahui segala yang tersembunyi. Baik yang tersembunyi itu saking kecilnya, padahal zahir, tapi kecil nggak kelihatan. Ataupun yang tersembunyi karena gaibnya. Seperti bisikan hati manusia, isi hati manusia, prasangka dan pikiran manusia, termasuk alam jin, alam malaikat, atau alam gaib yang lainnya,
seluruhnya diketahui dengan gamblang, jelas dan detil oleh Allah karena Allah Maha Khabir. Jadi khabir maknanya mengetahui semua yang tersembunyi. Asyahid artinya mengetahui semua yang zahir, yang nyata. Dan Al-Ali mengetahui semuanya baik yang zahir ataupun yang tersembunyi. Itu makna Al-Khabir. Mengetahui dan meyakini, menghayati salah satu sifat Allah Al-Khabir termasuk isi hati kita. Apalagi kalau kita menyendiri nggak ada orang, zahir. Allah syahid, menyaksikan, mengetahui, melihat dengan gamblang. Para malaikat juga ya melihat, menyaksikan dan mencatat. Jangankan yang zahir walaupun menyendiri, yang batin ada di tengah orang ramai, mereka semua tidak tahu isi hati kita, Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu fihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Ini makna khabir. Meyakini hal itu, nggak ada satupun yang luput, yang aman dari pengawasan Allah. Lahirlah sifat muraqabah. Lahirlah sifat merasa selalu diawasi. Dari mana perasaan ini lahir? Dari pengetahuan kita, penghayatan kita terhadap salah satu nama Allah yaitu Al-Khabir. Maka kita pun akan hati-hati. Sudah sering saya bilang, jangankan dilihat oleh Allah, dilihat oleh manusia saja kita nggak berani berbuat buruk. Walaupun penjahat mau nyopet, lihat-lihat dulu ada yang lihat nggak. Kalau ada yang lihat nggak berani beraksi. Walaupun penjahat, saya rasa semuanya aman nggak ada yang lihat baru beraksi. Demikian juga bangsa pencuri di malam hari. Lihat dulu aman nggak ada ronda, nggak ada yang lewat. Lihat penghuninya, apa kedengaran batuk atau kerek. Kalau semuanya aman baru dicongkel. Pas ceguh ayo batuk, diam dulu, kan gitu ya. Oleh orang diketahui mau berbuat buruk, kita nggak jadi. Apalagi oleh Allah bagi seorang mukmin. Ini makna Al-Khabir. Lalu apa Al-Latif? Al-Latif memiliki dua makna. Dua makna ini banyak luput dari pengetahuan manusia. Atau kalau toh ada yang tahu, jarang disadari. Lupa terhadap kandungan makna Al-Latif bagi Allah Azza wa Jalla. Ammal latif falahu ma'nayan. Adapun Al-Latif dia memiliki dua makna. Ahaduhuma bimakna al-khabir. Makna yang pertama dengan makna al-khabir. Sinonim dengan khabir. Artinya mengetahui seluruh yang tersembunyi. Seluruh yang tidak kasat mata, seluruh yang gaib, termasuk yang kecil, saking kecilnya tak terlihat oleh sesama makhluk, Allah tahu. Jadi makna yang pertama Al-Latif sinonim atau muradif atau persamaan kata dari Al-Khabir. Wa huwa anna ilmahu daqqa walatufa hatta adraka as-sarair wal-dhamair wal-khufiyat. Maknanya ilmu Allah amat sangat mencakup segala yang rinci
sampai yang tersembunyi pun diketahui. Ini makna al-latif sinonim dengan khabir. Kalau sinonim ngapain atau dua-duanya disebut sebagai nama Allah? Nah, ada makna yang kedua yang tidak tercakup dalam lafaz al-khabir. Ini yang sebenarnya kita tahu tapi jarang disadari. Apa makna yang kedua dari al-latif? Wal makna tsani, makna yang kedua dari al-latif adalah alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bi lutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha. Makna yang kedua dari al-latif adalah zat yang memberikan kemaslahatan kepada hamba-hambanya, kepada para walinya, karena kasih sayang dan kebaikannya dengan beragam cara yang tidak disadari oleh makhluk. Secara bahasa latif adalah yang halus. Latif itu yang fragile, yang empatian, yang mudah tersentuh, yang mudah kasihan, mudah iba. Rasa iba yang mendalam ini mendorong dia untuk berbuat baik. Kalau yang diibainya sedih, membutuhkan pertolongan, bantuan akan diberi, dilepaskan dari kesedihannya. Kalau yang diibainya itu umpamanya tidak sedih, tidak menderita, tapi menginginkan sesuatu yang dengan mencapai apa yang diinginkannya dia akan bahagia, maka akan dikasih untuk mencapai apa yang diinginkannya sehingga bahagia. Itu latif. Jadi makna latif alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bi lutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha. Latif adalah zat yang memberikan kemaslahatan kepada hamba-hamba dan para walinya karena kasih sayangnya dan karena kebaikannya, dengan cara-cara yang tidak disadari, tidak bisa diprediksi oleh manusia yang diberi. Makanya salah satu orang yang layak memperoleh sifat latif Allah adalah orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan kasih jalan keluar. Dari setiap masalah yang dihadapi, dan Allah akan kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka itu dari segala segi, caranya, dari mana jalannya dapat rizki ini, waktunya kapan, termasuk jumlahnya berapa. Pokoknya tidak bisa diperhitungkan, diperkirakan, diprediksi oleh manusia, sehingga orang bertakwa butuh umpamanya uang karena sesuatu, mungkin ada yang sakit, mungkin karena ada keperluan mendesak, dipikir nggak kebayang bagaimana caranya memperoleh uang dengan segera, blank sudah. Tapi Allah akan memberikan rezeki dengan cara, waktu, momen, sebab, jumlah yang di luar prediksi manusia, di luar perhitungan manusia, di luar pikiran manusia. Karena apa? Karena sifat latif Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ma'a latif. Salah satu makna yang terkandung dalam latif adalah yang memberikan kemaslahatan kepada hamba-hambanya karena rasa atau sifat iba kasih sayang Allah dan karena kebaikan Allah dengan cara yang tidak disadari oleh manusia. Berkata Imam Ibnu Qayyim, jadi itulah dua makna yang terkandung dalam al-latif.
Pertama, sama dengan al-khabir, mengetahui secara rinci semua yang tersembunyi. Yang kedua, yang memberikan apapun yang maslahat dari hambanya. Karena sifat latifnya Allah, makna latif itu ibaan tadi, empatian, nyaahan, dedehan, karunyaan kepada hamba-hambanya. Kita pernah kan mendengar hadis ketika ada seorang ibu yang mencari anaknya yang masih bayi di tawanan perang, ketahuan oleh kaum muslimin, ada ketemu, wah langsung disusui, ditatap, diusap. Kelihatan nyaah dedehnya, sayang cintanya kepada anak sambil disusui. Kata ibu Nabi SAW, bagaimana menurut kalian, mungkin gak si ibu itu melemparkan anak yang disusunya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin, saking sayangnya. Kata Nabi SAW, demi Allah, Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nuniyah, nama kitab susunan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika membahas makna Al-Latif. Nuniyah ini pembahasan tentang umumnya tentang akidah, tentang tazkiyatun nufus, tapi berupa bait-bait syair. Bait syair itu ringkas, kalimatnya mendalam, maknanya indah, susunan bahasanya. Hanya orang yang menguasai ilmu balaghah atau sastra Arab tingkat tinggi yang mampu pertama membikin ini, yang kedua mampu memahaminya. Kita kan bisa baca Quran ya. Kadang pernah belajar nahwu sharaf tingkat dasar, ngerti isinya. Tapi di mana letak keindahan dari ayat ini belum terasakan. Kenapa? Karena tidak menguasai ilmu sastra Arab yang disebut ilmu balaghah. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nuniyah tentang latif, kata beliau, wa huwal latifu bi 'abdihi wa li 'abdihi wa lutfu fi awsafihi naw'an idraku asraril umuri bi khibarah wa lutfu inda mawaqi'il ihsan fayurika izzatahu wa yubdi lutfuhu wal 'abdu fil ghafalat an hadha sya'an. Kata Imam Ibnu Qayyim, dia adalah al-latif bagi hambanya, kepada hambanya dan bagi hambanya, dengan bi dan dengan la, bi amdihi wali amdihi, dengan bi dan dengan li. Jadi penggunaan kata kata bantu yang berbeda memberi makna yang berbeda, kadang-kadang bertolak belakang. Seperti roghiba. Roghiba ini bisa benci, bisa suka maknanya. Tergantung apa? Tergantung kata bantu apa sebelum roghiba. Kalau roghibanya itu diawali oleh an, berarti benci. Waman roghiba an sunnati, siapa yang benci kepada sunnahku, falaysa minna, dia bukan umatku. Kalau an. Tapi kalau fi, waman roghiba fi sunnati fahuwa minni. Tapi siapa orang yang roghiba fi, berarti suka kepada sunnahku. Roghiba fi, suka, roghibaan, benci. Kata bantu ini besar pengaruhnya. Seperti doa, ana ad'u laka, beda dengan ada ad'u alaika. Kalau ad'u laka, aku doakan kebaikan bagi dirimu, pakai laka.
Kalau Allah alaika, aku berdoa kepada Allah alaika, berarti untuk mencelakakanmu biar celaka kalau pakai ala. Jadi beda penggunaan kata bantu, maknanya bisa bertolak belakang. Bagaimana doa untuk pengantin baru yang baru menikah? Barakallahu laka wa baraka alaika. Satu la, satu ala. Sama-sama dua-duanya barokah ya. Apa bedanya? Barakallahu lak wa baraka alaik. Gimana diterjemahkannya? Semoga Allah memberikan barokah kepadamu, laka, wa baraka alaik, dan memberikan barokah atas kalian. Untuk dan atas dalam bahasa Indonesia apa bedanya? Semoga Allah memberi barokah kepadamu dan memberi barokah atasmu. Apa bedanya? Kita ajar dalam bahasa Indonesia bingungnya bedanya ya. Dalam bahasa Arab mudah membedakannya antara la dengan ala. Ini tidak bertolak belakang seperti doa. Tidak bertolak belakang seperti rohiba antara fi dengan an. Termasuk wa huwal latif bi abdihi wa li abdihi. Beda makna. Dia Allah latif bi abdihi wa li abdihi. Nanti perbedaannya apa kita jelaskan. Wal lutfu fi awsafihi nau'an, dan sifat latif Allah ada dua jenis. Pertama, idrakus sarairil umuri bil khibarah. Pertama, mengetahui seluruh perkara yang tersembunyi. Yang kedua, wal lutfu inda mawaqi'il ihsan, dan dia pun latif ketika memberikan momen-momen kebaikan. Dua latif ini, mengetahui secara detail apa yang tersembunyi dan memberikan kebaikan di momen-momen terbaik. Kadang kebaikan diberikan momen yang baik, tidak maslahat. Anak kecil pagi-pagi minta es krim. Es krimnya baik, tapi momennya nggak baik ya nggak. Waktunya, timingnya nggak pas. Belum sarapan, belum apa, masih kosong dikasih es, mencret nanti. Walaupun es krimnya bagus apa tidak? Bagus. Ya enak, ya juga bermanfaat. Tapi momennya nggak pas. Kalau latifnya Allah, dia itu memberikan kemaslahatan di momen yang akan memberikan kemaslahatan bagi yang diberi. Itu salah satu di antara kandungan makna al-latif bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bait kedua. Bait ketiganya, fayurika izzatahu wa yubdi lutfuhu wa yudbi lutfahu. Allah memperlihatkan kepada kalian sifat izzah atau kegagahan Allah, dan menampakkan kepada kalian sifat latif Allah. Tapi wal abdu fil ghafalat anda sya'an, tapi manusia lalai, tidak sadar, tidak mengetahui hal tersebut. Lalu apa penjelasannya? Penjelasannya antara bi dengan li. Allah latif bi abdihi. Maknanya, makna Allah latif bi abdihi artinya Allah Subhanahu wa ta'ala iba, kasih sayang, nyaahan, mencintai hambanya sehingga memberi apa yang maslahat bagi dia. Itu kalau pakai bi. Wallahu latifun bi amdihi. Kalau pakai bi artinya tadi memberi apa saja yang maslahat. Kalau pakai la, wallahu latifun li amdihi, artinya mengetahui secara detail, secara rinci. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah,
Wa lutfullah bi'amdihi wa minar rahmah. Bal huwa rahmatun khasah. Farrahmah allati tasilul 'abdi min haitsu la yash'uru biha aw la yash'uru bi asbabiha hiyal lutfu. Latifnya Allah kepada hambanya itu termasuk bagian dari rahmat Allah. Bahkan itu wujud rahmat itu sendiri. Maka rahmat yang Allah sampaikan kepada seorang hamba yang tidak disadari oleh hamba, tidak diduga bagaimana penyebab sampainya rahmat itu kepada hamba, itu termasuk kandungan makna al-latif bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun latif ada makna sinonim dengan al-khabir, tapi ada makna tambahan. Nyaahan teh ibaan, dedehan, mencintai, sehingga apa yang maslahat bagi hamba yang dicintai dikasih. Tapi dikasihnya itu pada momen yang amat sangat pas yang bisa membuat maslahat bagi yang diberi. Adapun ketika pemberian itu tidak maslahat, maka tidak akan diberikan di momen itu. Seringkali umpamanya seorang hamba rajin ibadah, tahajud nggak lewat, saum Senin Kamis, bahkan Daud Al-Quran odoj, one day one juz, satu hari satu juz selesai, zikirnya terus, kajiannya terus, berdoa. Tapi hidupnya diberikan kesempitan rizkinya. Berdoa, ya Allah, berikan rizki yang melimpah, berikan rizki yang melimpah. Tahunan 10 tahun gitu terus tidak kunjung dikasih rizki yang luas. Apa Allah tidak sayang? Bukan. Allah sayang. Allah tahu kapasitas dia. Allah lebih suka mendengar rintihan dia ketika berzikir dan berdoa, ketika curhat kepada Allah. Allah suka kalau dia mempertahankan tahajudnya, saum Senin Kamisnya, odojnya dan yang lain-lainnya. Makanya Allah pertahankan dia dalam kondisi seperti itu. Apabila Allah bukakan pintu rezeki yang luang, bahaya. Dia bisa lalai. Awalnya berhenti atau berkurang tahajudnya. Asalnya jam 2:30 bangun, terus 2 jam sampai subuh. Sekarang sudah berkurang. Jadi jam 3, jadi 3:30. Akhirnya witir we hungkul. Lama-lama pas azan subuh baru bangun. Lepas. Saumnya juga begitu. Kenapa? Karena godaan dunia. Begitu dunia diberikan dalam jumlah yang sesuai dengan keinginannya, jadi jutawan, bahkan miliarder. Apa yang terjadi? Dia sibuk dengan uangnya, dengan dunianya. Dunia itu nggak disimpan udah nikmati, nggak begitu. Dia mikir digolangkan, ya nggak? Dibuat usaha, baik investasi atau dia jalanin sendiri. Itu menyita waktu nggak? Iya, menyita waktu. Menyita pikiran? Iya, menyita pikiran. Menyita perasaan? Iya, menyita perasaan. Semua potensinya tercurah kepada hartanya. Apa yang terjadi? Kekhusyuan sholatnya jauh berkurang. Asal nama perkara dunia ke bawah-bawah di dalam isi sholat itu terbawa sampai keluar sholat. Segala sesuatu dipatokankan kepada sholat. Semua jadwal, mau meeting, mau ngaji, mau ini diperhitungkan dengan jadwal sholat. Salat banyak berbicara tentang akhirat dan keagungan Allah. Perkara di luar selalu efek dari salat yang khusyuk. Selalu dipengaruhi oleh apa yang dia fikirkan dalam salat. Selalu dikaitkan ke akhirat. Ketika umpamanya dingin menyengat,
Ingat kepada ayat Al-Quran bahwa salah satu bentuk siksaan di neraka adalah hawa dingin yang sangat menembus ke seluruh tulang sumsum. Ketika panas ingat kepada neraka. Lalu berlindung kepada Allah dari azab neraka. Begitu di luar sholatnya. Sekarang mah setelah dia banyak uang, banyak usaha, banyak aktivitas, trading, bisnis, ya, usaha-usaha untuk menggolangkan dunia, maka urusan dunia kebawa di dalam sholat. Begitu takbir Allahu Akbar bukan lagi menghayati bacaan sholat, tapi dipikir perusahaan anu gimana, dagangan ini gimana, labanya berapa, gitu kan, tersita. Maka kalau kualitas sholat sudah berkurang, kuantitas sholat juga dijamin berkurang. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak lagi berdoa, merintih kepada Allah. Tahajud sudah ditinggalkan. Saya kan tahajud kemarin rajin itu karena banyak kebutuhan, makanya minta kepada Allah. Semua sekarang kebutuhan sudah terpenuhi, mikirnya tidak tahajud juga nggak dosa. Yang penting sholat yang 5 waktu. Akhirnya ditinggalkan. Ada yang begitu? Ada. Betapa banyaknya ikhwan waktu masih jadi mahasiswa selalu berada di front soft terdepan dalam sholat dan kajian. Karena pikirannya hanya pelajaran ngaji, pelajaran ngaji. Setelah lulus bekerja mulai luntur semuanya. Bukan sekedar tidak ngaji, sholat pun sudah tidak ke masjid, tidak lagi di awal waktu. Celananya yang tadinya cingkrang mulai turun ke bawah. Jenggotnya yang tadinya lebat mulai kelimis. Awalnya tidak ngaji, lama-lama benci ke pengajian. Karena apa? Ikhwan-ikhwan yang masih suka ngaji nyindir dia terus. Usil kepada dia terus, usil jenggotnya, usil celananya, usil penampilannya, usil pergaulannya, akhirnya benci ke orang yang benci ke pengajian. Padahal tadinya itu mereka itu pionir pengajian, selalu menjadi pemrakarsa lahirnya majelis-majelis pengajian. Kenapa luntur? Karena godaan dunia. Maka tidak semua permintaan seorang mukmin minta dunia Allah kabulkan. Karena apa? Karena tahu kalau diberikan berbahaya bagi dia. Ini termasuk salah satu sifat latifnya Allah. Maka berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan masalah latifnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, wa min lutfihi bihim annahu yuqaddiru alaihim anwa'an minal masa'ib wa dhuruban minal balaya wal mihan sawqan lahum ila kamalihim wa kamali na'imihim. Wa min lutfihi bi 'abdihi ay yuqaddiru lahu ayatarabba fi wilayati ahli shalah wal ilm wal iman wa baina ahli al-khair liyaktasiba min adabihim wa ta'dibihim wa ayyan sya'a kadzalika baina abawain salihain wa aqarib atqiya wa fi mujtama' salih fa hadza min a'dhamil lutfi bil 'abdi fa inna salahal 'abdi mawqufun ala asbabin katsirah min a'dhamiha wa min a'dhamiha naf'an min hadhil halah. Di antara sifat latif Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah takdirkan dia tumbuh berkembang di lingkungan yang soleh, penuh ilmu dan amal. Hidup di antara orang-orang yang baik agar dia belajar dari adab, akhlak dan ibadah lingkungannya. Dia berada di tengah kedua orang tuanya yang soleh, kerabatnya yang bertakwa, dan masyarakatnya yang juga baik. Siapa yang
mentakdirkan dia hidup di lingkungan yang baik itu Allah. Dipermudah untuk berada di tengah-tengah lingkungan seperti ini, dan ini sebesar-besar sifat latif Allah kepada hamba. Sebaliknya kata beliau, wa min lutfillahi bi 'abdihi ayyaj'ala rizqahu halalan fi rahatin wa qana'atin yuhsalu bihil maqsud wa la yushghiluhu amma khuliqa lahu min ibadah wal ilmi wal amal bihi bal yu'nihi ala dzalik. Di antara sifat latif Allah kepada hambanya adalah Allah berikan rizki yang halal tapi terbatas ala kadarnya, sebatas memenuhi kebutuhan pokok dia. Bisa ada sandang, pangan, papan, bisa pakai pakaian yang layak, makan cukup, dan tempat tinggal walaupun ngontrak. Sudah, tidak diberi lebih. Untuk apa? Agar dia tidak disibukkan oleh dunia yang menyebabkan dia lalai dari ibadah, dari ilmu, dan dari amal soleh. Lalu di tengah kesulitan itu dia taqarrub, mendekat kepada Allah. Bahkan kadang-kadang ini, wa min lutfihi bi'amdihi ayyabtaliyahu ba'dil masaib fayuwaffiqahu lil qiyam biwadhifati sabr fiha. Di antara sifat latif Allah kepada hamba, Allah berikan musibah kepada hamba itu. Kok sayang tapi ngasih musibah? Musibah kan kesulitan dan penderitaan. Masa cara menyayanginya begitu? Lalu disebutkan setelah diberi musibah, Allah berikan taufik kepada dia untuk beberapa hal. Pertama, memberikan taufik untuk bersabar. Kedua, diberikan taufik untuk berikhtiar keluar dari kesulitan tersebut. Ikhtiar keluar dari kesulitanlah ibadah. Melaksanakan perintah Allah dan juga anjuran Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sakit, kita disuruh berobat. Tadawu fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian kalau sakit. Karena setiap sakit ada obatnya. Berobat ketika sakit, ibadah, ada pahala di sana. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlah. Kalau beres salat, bertebaran kamu di muka bumi, cari rezeki Allah. Jadi ketika orang diberikan kesulitan ekonomi, Allah beri hidayah kepada dia untuk cari peluang usaha, cari rezeki gimana aja. Mencari rezekinya itu ibadah, mau berhasil mau tidak. Sampai Abdullah bin Mas'ud menyatakan talabul halali jihadun. Mencari rezeki yang halal itu jihad. Usaha yang dilakukan oleh seorang suami mencari rezeki untuk menafkahi anak istrinya bisa menghapus beberapa dosa yang tak bisa terhapus oleh amalan lain. Jadi ketika orang diberi kesulitan oleh Allah dari segi ekonomi, dari segi finansial, pertama Allah anugerahkan kesabaran, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak putus asa, sabar, banyak berdoa. Doa ini ikhtiar syar'i, banyak taqarrub, banyak tahajud, banyak saum Senin Kamis, banyak berzikir, banyak, artinya akhirnya dia hafal doa-doa ketika berada dalam kesulitan. Kan ada doa agar bisa lepas dari kesulitan, ada yang lagi sulit biasa nyari itu doanya apa. Ke saya banyak, 2 hari yang lalu, Ustaz minta doa agar hati saya tenang, lagi resah. Dikasih. Sekalian doa agar bisa keluar dari kesulitan. Dikasih, dikirim, hafalkan. Hafal beta.
Jadi kalau orang hafal doa keluar dari kesulitan berarti dia sering susah tuh. Lumayan. Itu hidayah. Bagi orang yang senang terus nggak akan hafal doa agar keluar dari kesulitannya. Ngapain dihafalkan? Nggak pernah sulit kok. Kan gitu ya. Oleh karena itulah Allah berikan musibah kesulitan ekonomi. Lalu Allah anugerahkan kesabaran. Allah anugerahkan hidayah taufik agar dia berusaha. Usahanya dapat pahala. Ibadah bahkan dikatakan jihad. Kemudian ada ikhtiar syar'i berupa ada saum, banyak istighfar, banyak zikir, banyak tahajud. Allah suka mendengar keluhan orang seperti itu. Ini tidak diragukan lagi termasuk salah satu bukti latifnya Allah kepada seorang hamba. Berdasarkan hal itulah maka ketika seseorang berada dalam kesulitan tidak berarti Allah sedang murka kepada dia, karena murka dan ridha Allah tidak dilihat dari senang atau sedihnya yang dia alami dalam kehidupan. Walaupun rata-rata orang begitu menilai, saya sedang diuji oleh Allah, dimurkai oleh Allah karena miskin. Oh, saya sedang dikasihi, disayangi oleh Allah karena banyak uang. Orang kan rata-rata begitu. Itulah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr ya. Ammal insan idza mabtalahu alaihi. Manusia itu kalau diberikan ujian faqaddara alaihi rizqahu, lalu Allah batasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata, Allah telah menghinakan saya, Allah sedang menghinakan saya. Omongannya melulu urusan dunia. Dimuliakan atau dihinakan oleh Allah itu dilihat dari rizki yang Allah berikan kepada. Kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Enggak begitu kata Allah, ya. Bukan itu yang menjadi ukuran hina mulianya orang, bukan dunia. Oleh karena itulah maka musibah seringkali berupa kasih sayang dan latifnya Allah kepada hamba agar hamba memperoleh banyak kebaikan dengan musibah itu. Apa kebaikannya? Dianugerahi sabar, dianugerahi kemampuan untuk ikhtiar, dianugerahi taufik untuk taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianugerahi ini yang paling penting. Apa? Waktu luang untuk ibadah. Yang tidak dimiliki oleh orang kaya raya. Orang kaya raya susah memperoleh waktu luang. Sibuk dengan urusan pekerjaannya, usahanya, ikhtiar menggolangkan uangnya agar bertambah minimal tidak rugi. Waktunya habis untuk itu. Akhirnya waktu untuk ibadah sedikit. Tak heran apabila Nabi SAW menyatakan, innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang mencari harta atau memperbanyak harta di dunia, mereka akan sedikit kebaikannya di akhirat. Kenapa? Karena waktunya, potensinya, fikirnya semuanya habis untuk mencari dunia, sehingga tidak tersisa untuk ibadah dan beramal soleh. Kalau toh ada ala kadarnya, sisa waktu. Makanya sering saya katakan, ketika ada ikhwan, kenapa nggak pernah kelihatan sekarang ngaji? Banyak kesibukan. Oh, jadi antum menilai yang ngaji ini para pengangguran semua gitu? Kan gitunya. Logikanya gitu. Kalau yang tidak ngaji itu karena sibuk, banyak pekerjaan, oh berarti yang suka ngaji itu para pengangguran. Apa betul begitu? Benar, benar, tidak benar itu.
Banyak yang tetap sibuk tapi tetap ngaji nomor satu kan. Ngaji itu bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu untuk ngaji. Kalau ada waktu luang baru ngaji dan waktunya nggak ada luang-luangnya. Wajib meluangkan waktu dari seabrek kesibukan kita. Inilah salah satu di antara kandungan makna latifnya Allah. Jadi latif mengandung dua makna. Makna pertama sama dengan khabir, mengetahui seluruh yang tersembunyi. Dan inilah yang makna yang ada kaitan dengan sifat muraqabah. Dan makna yang kedua, zat yang memberikan kemaslahatan kepada hamba-hambanya. Dua nama ini Al-Khabir dan Al-Latif adalah dua nama yang menyebabkan orang yang memahaminya, menghayatinya, meyakininya, menyadarinya akan memiliki sifat muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita melihat betapa besar dampak dari mempelajari dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya ini Bewara ini sudah di-share posternya dalam bentuk coming soon. Segera akan diadakan kajian pengganti hari Selasa di Masjid Cipaganti yang sudah nggak bisa lagi. Pembahasan melanjutkan fikih Asmaul Husna. Setiap hari Selasa jam 9 tempatnya di Dago di Masjid An-Nafi. Kita akan lanjut, itu belum selesai. Setelah selesai kitab tersebut, kita masuk ke pembahasan kitab alam para malaikat yang mulia. Kita akan berkelana di alam para malaikat di sana, dan kitabnya tentang hal itu sudah kita siapkan ada ya. Lebih tebal dari ini, sekitar 500 halaman. Kira-kira 3 tahunan lah gitu. Kalau sepekan sekali ya. Nanti Selasa jam 9 pagi bulan November kita insya Allah memulai di Masjid An-Nafi Dago ya. Inilah makna Al-Khabir dan Al-Latif. Insya Allah makna lain yang masih berkaitan dengan sifat muraqabah akan kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang kasar, tidak sholat, tidak puasa, memberi nafkah sisa dari kebutuhannya yang senang KDRT, bolehkah saya bercerai? Ini bukan pertanyaan, laporan, curhat. Iya, kalau ada sesuatu yang rusak, benda atau orang, apalagi orang itu orang terdekat, pasangan kita, istri atau suami, anak, orang tua, adik atau kakak, kerabat atau sahabat, ada rusak yang merugikan kita. Apa yang kita lakukan? Pertama, perbaiki. Jangan langsung ditendang, dibuang. Perbaiki semaksimal yang kita bisa. Termasuk suami kasar, tidak sholat, tidak saum, itu rusaknya parah. Perbaiki agar dia lembut, agar dia sholat, agar dia puasa, agar dia tidak KDRT. Kalau ternyata tidak bisa, ibarat mobil, bannya sudah copot, businya tidak ada, tank bensinnya sudah bocor. Tidak bisa dihidupkan, tidak bisa didorong, tidak bisa diderek. Bisa diperbaiki? Yang kayak gitu mah lebih baik buang, ganti yang baru. Seorang istri atau seorang suami, pasangan kita, kerusakannya separah mobil tadi. Memperbaikinya lebih mahal biayanya daripada membeli yang baru. Mending beli yang baru. Nah, makanya para ulama ketika menjelaskan tentang syarat-syarat khulu',
Seorang wanita boleh mengajukan khulu kepada suami. Khulu itu gugat cerai. Kalau tingkat keparahannya seperti mobil tadi, kalau dia sudah tidak sholat, rukun Islam sudah tidak dilaksanakan, atau nyata-nyata melanggar yang Allah haramkan, dia berjudi, dia mabuk, dia berzina, dia merampok, mencuri, sudah diingatkan, sudah dinasihati, tidak, maka bukan boleh tapi wajib minta cerai demi kemaslahatan. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai sampai ke akhirat. Kalau umpamanya kita punya pasangan calon ahli neraka, di akhirat kita akan bareng sama dia loh. Waliyadzubillah. Jadi kalau seorang meninggalkan kewajiban, tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji padahal dia sudah mampu, atau melanggar yang haram, dia mencuri, ya, dia berzina, dia ngedrugs, menarkoba, teler, mabuk, diingatkan sudah, diberitahu sudah, maka bukan boleh tapi harus minta cerai. Apalagi KDRT, laporkan saja sudah, kan ada undang-undangnya dan Islam melarang KDRT. Bukankah Quran dan hadis membolehkan memukul istri? Iya, itu bukan KDRT. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa 34, ya, wadribuhunna, pukul mereka. Tapi dirinci pukulnya tidak boleh memukul wajah atau kepala dan tidak boleh menimbulkan bekas. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh sampai sakit. Pukul dengan siwak, batang siwak, pukul tangannya, kakinya, nggak akan sakit, nggak. Percuma nggak sakit, nggak percuma. Sebab bukan sakitnya yang dituju, tapi esensi dibalik pukulan suami. Kalau suami yang biasanya ramah, selalu tersenyum, lemah lembut, sekarang mukul dengan ekspresi yang serius, pukulannya nggak sakit, tapi hatinya yang sakit. Dan itu bisa merubah sang istri yang tidak taat menjadi bisa taat, ya. Itu bukan KDRT, nggak berbekas, nggak bisa dilaporkan ke polisi. Polisi nanti untuk melanjutkan kasus KDRT harus ada visum dokter kan ya. Ini bekasnya juga tidak ada. Demikian juga memukul anak, pukul kalau si anak itu tidak mau sholat setelah usia 10 tahun. Atau berkata Imam Az-Zuhri, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah. Dulu orang tua kami, para sahabat suka memukuli kami sebagai anak-anaknya karena melanggar janji dan amanah. Wa nahnu sitta sinin. Padahal kami saat itu baru usia 6 tahun. 6 tahun dipukul oleh orang tuanya. Kalau ingkar janji, ingkar amanah. Tapi pukulannya tidak sampai pada taraf yang bisa dikategorikan KDRT, tidak. Nah, kalau umpamanya ada KDRT berbekas, lapor ke polisi, mau cerai ini. Tapi kalau sudah lapor jangan dicabut lagi, terus rujuk lagi, nanti kejadian lagi. Kalau sudah karakternya begitu, ya. Semoga Allah memberikan jalan keluar kepada ukhti yang curhat ini. Wallahu a'lam. Suaminya ada nggak kira-kira di sini? Saya pikir kalau sudah nggak sholat nggak akan ngaji lah. Nanti suami dengar omongan saya, mungkin mudah-mudahan dengar, akan ngontrok kan, sih ngontrok. Biarkan saja. Sebab ada yang ngontrok gara-gara kamu istri saya jadi membangkang, karena gitu. Ada yang begitu. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa ada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Senang ya banyak yang ngedoakan ya. Aminkan dan wa iyyakum. Sebelumnya mohon doanya dari Ustaz, semoga Allah segera menghilangkan ujian kesulitan yang menimpa kehidupan kami ya. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan. Pertanyaan. Jangan-jangan curhat lagi nih.
bagaimana caranya atau metode kepada putra anak yang sudah bekerja di luar kota. Namun anak tersebut seperti belum merasa diawasi oleh Allah. Misal untuk ibadah sholat harus selalu diingatkan orang tua. Setiap subuh selalu harus ditelepon untuk sholat subuh dan tampaknya hanya takut sama orang tua. Ini kesalahan orang tua. Kenapa anak sampai seperti itu? Terlambat mendidik, tidak dari kecil. Kalau sudah dari kecil begitu, nggak perlu diingatkan terus. Ini dari kecil dibebaskan, setelah gede baru dididik udah bandel. Ibarat pohon ketika masih kecil bengkok-bengkok tuh, kita bisa luruskan ya. Dengan umpamanya kalau melendoi ke handap, melendoi itu apa ya? Ya melendoi ke bawah. Bisa nggak kita usahakan agar ke atas? Bisa, diikat aja. Terus begitu. Nanti lama-lama dia tegak ke atas, setelahnya kuat, tidak melendoi lagi. Begitu. Tapi kalau dibiarkan melendoi terus, udah gede baru diikat. Nggak bisa. Diikatnya juga harus sama apa? Sama rantai besi besar. Tapi tenaga kitanya nggak kuat. Harus sama traktor. Patah dipaksa juga ya. Kalau sudah gede. Anak sejak kecil dibiarkan tidak terdidik, baru dididik setelah ABG sudah keras. Ketika dikerasin balik melawan. Nah itu yang seperti. Jadi kelalaian orang tua telat di dalam mendidik anak. Apa yang harus dilakukan kalau sudah terlambat begitu? Teruslah berusaha, teruslah ingatkan. Doakan dari jauh agar Allah memberikan hidayah. Baca tuh doa-doa dari Al-Quran. Di antara doa dari Al-Quran agar diberi anak soleh ya. Apa coba? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati soleh kan untuk anak-anak turunkan. Inni tubtu ilaika wa inni muslim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan kepada kami anak-anak soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal bina. Itu doa-doa dari Al-Qur'an itu. Minta agar istri kita, anak-anak kita disolehkan. Baca terus ya. Dari hadis juga banyak. Kita sebagai orang tua mendoakan. Terus yang kedua tetap memantau walaupun di luar kota, suruh ngaji. Suruh ikut kajian. Kalau bisa suruh ikut halaqah tahsin Al-Qur'an. Tahfidz Al-Quran di sela-sela kesibukan kuliahnya. Kasih kalimat yang saya berikan tadi ngaji itu jangan hanya kalau ada waktu luang, tapi harus meluangkan waktu untuk ngaji. Boleh nggak ditelepon terus? Boleh, nggak apa-apa di WA. Tapi dia bohong, ya mungkin bohong, tapi minimal kita tunaikan tanggung jawab kita. Sudah sholat belum? Sudah, padahal belum. Karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Ya. Bila perlu, boleh enggak? Boleh, dan ini dilakukan oleh para ulama. Minta temannya mengawasi, melaporkan ke orang tuanya. Kalau bohong tadi. Ada asarnya dari para ulama, ada. Syekh Fadl Ilahi dalam kitab Ahamiyatus Shalat lil Jamaah, tentang pentingnya salat berjamaah. Itu dikutip dalil dari Quran, dari hadis wajibnya sholat berjamaah, sampai ada athar. Seorang anak disuruh belajar ke luar kota. Dikirim seorang pengawas. Lihat sholatnya, lihat semuanya. Suatu saat si pengawasnya melaporkan anaknya sempat masbuk ketika sholat. Masbuk loh.
Masih kebagian rakaat dengan imam, tapi masbuk. Kata orang tuanya, cari sebabnya kenapa. Ternyata ketika ditanya, dia sibuk lama ngurus rambutnya. Sudah keramas, rambutnya panjang, dikeringin dulu, disisir dulu, akhirnya terlambat sholat. Apa kata ayahnya? Dugulan. Dibotakin. Ini asar yang dilakukan oleh para ulama untuk menjaga kesolehan anak-anaknya ketika berada di tempat yang jauh. Coba anaknya, sahabatnya siapa? Cari, minta diam-diam mengawasi anaknya. Minta laporkan. Dan minta agar sahabatnya ini ikut mengkondisikan anaknya untuk ikut ngaji. Gaul di lingkungan yang baik. Ya, seperti itu. Semoga Allah mudahkan. Ana seorang akhwat, setiap bubaran kajian ambil motor di parkiran, anak selalu risih karena banyak ikhwan. Ini laporan yang melihat anak. Ya gitu melihat, GR mungkin ya. Anak selalu introspeksi kepada penampilan anak. Takutnya anak membuat fitnah. Padahal anak sudah memakai pakaian sesuai dengan syariat. Apa yang harus anak lakukan, Ustaz? Pertama, kalau bisa parkirnya khusus tempat akhwat. Kalau ada, misah. Tapi kalau nggak ada, seperti di sini campur baur, ya apa boleh buat. Tapi ya apa yang bisa dihindari, hindari. Yang tidak bisa dihindari, yaitu ujian bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika berada umpamanya di tengah-tengah ikhwan, kita lihat sepi nih, cepat akhirnya kita ke motor. Pas lagi ugal-ugil menaiki motor, datang ikhwan, akhirnya breg umpamanya. Nah, itu di luar kemampuan kita. Tunduklah, bersikaplah kita yang normal dan wajar, tidak menarik perhatian, dan segera pergi, ngebut gitu dari sana. Nah, ikhwan juga perhatian ya, kalau ada akhwat jangan dilihat, jadi GR gitu tuh. Anggap saja orang biasa, tapi penasaran Ustaz tak eta. Emang kelihatan kan enggak, sudah pakai hijab, pakai cadar. Nggak bisa hidungnya dilihat, nggak bisa apa senyum atau baut, nggak bisa. Ya, sudah gitu aja. Jangan sampai karena urusan ini saya malas ngaji karena parkirnya begitu, itu mah modus. Ustaz maaf dibacanya dalam hati ya. Walaupun dibaca dalam hati, kalau jawabannya dalam hati juga. Kalau jawabannya keras, tetap saja jamaah bisa tahu apa isi dari pertanyaan. Ini nggak bisa ditutup-tutupi. Apa yang harus kita lakukan? Cari minimarket tersebut, bayar sekarang sejumlah yang dulu pernah kita itu di supermarket. Ke orang tua gimana? Bilang ke orang tua. Jadi gini, kalau boleh nggak ngambil uang orang tua tanpa pemberitahuan? Bisa juga pertanyaannya apa kan? Kalau untuk kebutuhan pokok kita boleh. Kalau umpamanya kita butuh sekali untuk beli obat karena sakit. Karena sekitar sebulan yang lalu saya dapat curhatan dari seorang akhwat. Saya sakit, orang tua saya tidak peduli. Tidak tahu. Saya sering ke rumah sakit tapi nggak ada uang. Kalau minta uang, bukannya diperhatikan, dimarahi, jadi beban segala macam. Nggak ada waktu, nggak ada
cara lain kecuali mengambil uang orang tua tanpa pemberitahuan. Kalau diberitahu nggak akan dikasih. Kalau nggak berobat, saya bisa tambah parah, terancam mati. Boleh, hak itu hak dia, hak anak, hak istri. Tahu kan kasus Hindun? Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan orangnya pelit. Kalau nggak diminta nggak ngasih. Boleh nggak saya ngambil tanpa pemberitahuan? Kata Nabi SAW boleh. Itu hak istri, hak anak boleh. Kalau tidak pernah dikasih dan minta malah dimarahi, boleh. Nah kalau kasusnya kayak begitu, maka nggak perlu meminta maaf, nggak perlu diganti karena hak dia. Adapun kalau dia haknya sudah terpenuhi tapi ingin lebih, untuk jajan bakso biasa sama mangkok udah ada jatah, ini ingin 3 mangkok, diminta pasti nggak akan dikasih. Akhirnya ngambil punya orang tua, maka tidak boleh. Nah kalau itu sudah terjadi gimana? Lapor sekarang ke orang tua, minta dihalalkan, minta diridhokan. Kalau kita sudah punya, ganti. Kalau umpamanya kita sudah punya penghasilan yang cukup, ya. Wallahu a'lam. Nggak apa-apa dikasih tahu ke jamaah karena orangnya kan tidak diketahui, tidak disebut nama, nomor HP. Saya juga nggak tahu. Maaf Ustaz, apabila anak hanya memiliki uang untuk berinfak sedikit, tapi anak pun ingin berinfak atas nama ayah anak yang sudah meninggal, apakah niat yang harus anak niatkan yang lebih utama? Apakah anak infakkan atas nama ayah atau anak infak atas nama diri sendiri? Infak atas nama diri sendiri. Ayah kita kebagian pahala. Kenapa? Karena tidaklah kita melakukan kebaikan kecuali ada andil orang tua dalam kebaikan kita. Baik andil mendidik langsung, kita dermawan infak, salah satunya didikan orang tua. Atau tidak langsung, orang tua tidak langsung mendidik kita karena bodoh, karena tidak sempat, tapi kita disekolahkan, dipesantrenkan, dibiayai, diantar. Andil orang tua begitu. Maka amal soleh yang kita lakukan akibat pembinaan di pondok tersebut, ya ke gurunya sampai, ke orang tua juga sampai, insya Allah, ya. Teruslah berbuat amal soleh dan jangan lupa mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Kesolehan anak diantaranya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tua. Dilihat dari hadis wa waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dari sini dilihat kesolehan anak ditentukan seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan orang tua yang sering. Sesering mungkin 10 kali dalam sehari, 20 kali setiap sholat, seusai sholat, di jalan ketika pakai motor, pakai mobil, di angkot, pakai ojol, ketika jalan kaki. Ingat orang tua, doakan. Ingat orang tua, doakan. Ke kita ada maslahat, ke orang tua juga ada, ya. Nanti orang di akhirat memperoleh pahala yang banyak. Dia bingung. Rabbi min aina lihada, dari mana aku memperoleh ini? Dia dijawab bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu, dikasih pahala yang besar untuk orang tua, ya. Doakan orang tua sesering mungkin. Bagaimana seorang anak indigo bisa mengetahui apa yang akan terjadi? Enggak, sotoy aja itu. Dia bisa meramal. Apakah yang diramalnya kejadian? Sekali 2 kali ya, tapi kebanyakannya meleset.
Peramal juga begitu. Kalau toh benar, kebetulan benarnya itu. Dugaannya itu kebetulan. Mengapa anak indigo bisa mengetahui apa yang terjadi? Termasuk mengetahui sifat perasaan orang lain. Apakah ilmu yang didapatnya murni dari Allah? Enggak. Itu dari syaitan. Laknatullahi alaih. Jadi indigo ya mungkin ada. Fenomena indigo adalah intervensi syaitan dari kalangan bangsa jin kepada manusia. Baik dalam bentuk mempelajari sihir, perdukunan, dari kerjasama dengan syaitan dari kalangan bangsa jin. Nah, setelah ahli sihir atau dukunnya mati, syaitannya ini atau jinnya ini kemana? Ada perjanjian. Jinnya ini kemudian masuk mendampingi salah satu turunannya yang kriterianya sesuai dengan kesepakatan. Mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin buyutnya, mungkin cicitnya, mungkin turunan keberapanya. Nah, ketika ada, lalu terjadi fenomena indigo itu. Ini kelebihan atau kekurangan? Jelas kekurangan. Hidupnya diintervensi oleh syaitan. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, itu bukan kelebihan. Itu kekurangan. Minimal kurang tauhid, kurang iman, sehingga bisa diintervensi oleh makhluk dari kalangan bangsa jin. Diintervensi. Kelemahan, jangan merasa bangga. Saya mau bisa ini, bisa itu. Itu kelemahan. Itu intervensi. Karena kurangnya iman. Kalau tauhid kuat, iman kuat, amalan kuat, pergi. Bisa nggak anak indigo yang tadi itu disembuhkan? Bisa. Apa yang harus dilakukan? Ajarkan tauhid. Suruh dia menghafalkan banyak Al-Quran. Suruh dia mempelajari sunnah dan mengaplikasikannya. Kalau itu yang terjadi, si anak itu memahami tauhid secara benar, meyakininya, mengaplikasikannya. Lisannya tidak pernah lepas dari zikir, baca Al-Quran, ibadahnya, pelaksanaan sunnahnya. Maka setan dari kalangan bangsa jin kabur, nggak berani dekat-dekat ke dia. Jangankan jin, orang umpamanya preman, nggak sholat, nggak saum, jahat, berkawan dengan orang yang sama-sama jahat, klop kan? Lalu yang kawannya ini tobat, yang tadinya mabuk bareng, judi bareng gitu ya, maling bareng, malak bareng. Sekarang yang satu tobat, inginnya ke masjid, ngaji, baca Quran. Si sahabatnya ini terus menampingi enggak? Enggak, sudah nggak cocok saya. Dia ke masjid, saya mah di luar aja gitu ya. Di masjidnya lama, ngaji, sholat, baca Quran. Akhirnya lama-lama kabur. Nggak mau lagi saya bersahabat dengan dia. Kan gitu, itu orang loh. Umpamanya ada orang preman kayak gitu, tidak sholat, merokok, ngedrag, main musik dan seterusnya, teler di tengah jalan, pingsan. Diambil oleh seorang soleh, dibawa ke rumahnya. Suruh tinggal, dikasih kamar, dikasih makan. Tapi di rumahnya itu sholat, ngaji, murotal Quran, nggak boleh ada rokok, nggak boleh ada musik, nggak boleh, harus ada ikut ke masjid pengajian. Si preman ini betah nggak? Dijamin semuanya loh, makan tinggal makan, tidur tinggal ngagoler gitu ya. Betah nggak kira-kira? Nggak betah, nggak bisa ngerokok, nggak bisa nyanyi-nyanyi, nggak bisa jingkrak-jingkrak, nggak bisa ngedrugs. Kabur dia. Itu orang. Demikian juga bangsa jin. Kalau jinnya jin kafir, karena yang berkolaborasi dengan sihir dan dukun pasti jin kafir yang durhaka. Lalu anak indigo yang dia dampinginya terus sebagai amanah dari kakek buyutnya itu ahli tauhid, ahli ibadah, ngacir dia. Insya Allah sembuh, ya, insya Allah akan sembuh dengan cara seperti itu.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bila orang tua saya bekerja di tempat klub malam, apa hukumnya pemberian orang tua berupa makanan atau yang diberikan? Apa isi klub malam itu? Apa? Klub apa? Klub. Sebab saya dulu pernah gabung ke klub malam, klub badminton yang malam hari. Iwan pada Isa baru, dan ada klubnya. Kegiatannya badminton sampai jam 10, jam 11 baru pulang. Apa klub malam itu maksudnya? Apa diskotik kayak gitu? Isinya maksiat, narkoba, mabuk kayak gitu, prostitusi. Kalau di tempat sebenarnya haram. Hadir ke tempat itu haram. Bekerja di tempat itu haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Allah kalau mengharamkan sesuatu, haram juga hasil dari sesuatu itu. Allah haramkan mencuri, hasil dari mencuri haram. Allah haramkan judi, hasil dari berjudi haram. Allah haramkan umpamanya riba, hasil riba haram. Allah haramkan minuman keras, hasil minuman keras baik menjual, mengantarnya atau upah apanya gitu tetap haram, maka tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau orang tua apapun pekerjaannya tapi haram? Mungkin dia kerja di bank ribawi, ya, pajak atau yang seperti itu, haram. Kalau ada penghasilan lain, ambil, niatkan dari penghasilan yang halal. Selain bekerja dia juga dagang, selain bekerja dia juga ada buruh gitu. Ambil dari itu, niatkan. Kalau murni dari yang haram, tidak ada lagi sumber yang halal. Ini pernah ditanyakan kepada para masyayikh, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan, bagi istri dan anak yang tidak memiliki sumber penghasilan lain, boleh mengambil sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tidak lebih. Untuk sandang, pangan, papan, sudah. Kebutuhan sekunder, apalagi tersier, ingin HP baru, ingin laptop, nggak boleh meminta. Kalau tidak ada penghasilan lain. Tapi kalau si anak ini bisa bekerja, mencari penghasilan, lebih utama bekerja, berikan juga ke ibunya, ke adik kakaknya, agar lepas dari penghasilan yang haram tadi. Terakhir ya, apabila kita niat makan sahur, ternyata baru mulai makan dikumandangkan azan subuh, bagaimana? Iya, ini yang wajib atau yang sunnah? Kalau umpamanya sudah baru masuk di kunyah azan, habiskan dulu apa yang ada di mulut. Dan tidak boleh menambah suapan kedua walaupun di piring masih ada. Boleh nggak minum? Kalau madarat tidak minum, boleh minum. Tapi kalau umpamanya baru ngalas, Allahu Akbar, kagok. Jangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah, ketika azan dikumandangkan, Umar belum minum. Kata Umar, "Ashrabuha ya Rasulullah." Boleh nggak saya minum ini ya Rasulullah? Padahal sudah dikumandangkan azan. Nah, kata Nabi, boleh. Fasyaribah, lalu diminum. Padahal sudah azan. Kalau sudah di tangan, boleh. Tapi nggak boleh nambah. Belum puas, masih nyelak, jangan. Jadi kalau belum diuyup, masih di tangan, sudah boleh untuk dilanjutkan minum, apalagi yang sudah ada di dalam mulut. Nggak perlu untuk dimuntahkan kembali, kunyah saja, telan langsung minum 1-2 teguk sekedarnya sudah. Ini tidak sepakat seluruh ulama, tapi ada ulama yang berpendapat demikian, di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala.
dan juga murid-muridnya dari kalangan Masyaihur dan Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur, Syekh Musa Alun Nasr dan yang lain-lainnya. Ya, boleh. Seperti itu. Cukup ya, sampai di sini aja. Insyaallah kita berjumpa besok di tempat yang sama membahas Kitabut Tauhid, dan masalah amalan hati akan kita teruskan di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.